Baik ya. Nah, teknik akuntansi sektor publik ya. Nah, berkaitan dengan teknik akuntansi sektor publik ini, ya ini adalah eh, metode ya, metode di dalam melakukan pencatatan gitu ya, atau di dalam teknik akuntansi. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa ada jenis akuntansi dana, akuntansi anggaran, ya, akuntansi komitmen ya. Nah, saya kira ini tadi sudah cukup baik ya dijelaskan. Nah, kemudian yang menjadi diskusi kita adalah tentang basis ya, basis akuntansi. Ya, jadi kalau sekilas tentang akuntansi dana gitu ya. Nah, akuntansi dana ini adalah eh, nah ini ya akuntansi dana eh, membuat kantong gitu ya. Kira-kira ya kalau di akuntansi dana itu kan membuat kantong ya, mengakomodasi membuat dana-dana dalam sistem akuntansi ya gitu. Jadi dana ini dipergunakan untuk apa? Dana yang masuk kemudian dia akan dipergunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, sementara kalau kalau kita sekarang di sistem di Indonesia gitu ya, itu kan lebih ini kan sama seperti misalnya dana zakat di lembaga zakat gitu ya, atau lembaga ZIS gitu ya. Nah, dana zakat ada, dan biasanya di lembaga ZIS itu ada dana zakat yang harus dipergunakan ya untuk pengeluaran yang sudah ditentukan. Kemudian ada non dana zakat misalnya ya, atau infak sedekah dan sebagainya, atau dana wakaf gitu ya. Nah, itu lebih mirip kepada teknik akuntansi dana ya, karena penerimaan yang sudah penerimaan tersebut itu penggunaannya itu sudah spesifik, sudah ditentukan ya kan. Ya, jadi pemasukan organisasi sektor publik diklasifikasikan ke dalam dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu gitu ya. Nah, itu gambaran dari akuntansi dana ya. Secara teorinya dia membuat kantong-kantong gitu ya. Kalau bahasanya saya itu lebih kepada dia membuat kantong-kantong ya. Artinya ini kantongnya dana zakat, penerimaannya masuk ke kantong itu, kemudian pengeluarannya juga sudah ditentukan ya, karena sesuai dengan sifatnya, misalnya dia harus ke 8 asnaf misalnya gitu ya. Nah, di sektor publik itu seperti itu ya, atau teori yang akuntansi dana. Jadi bisa saja nanti di dalam sistem akuntansi di sektor publik ya, itu adalah membuat kantong-kantong semacam itu gitu ya. Nah, ini misalnya ada fund 1, fund 2, gitu, fund 3 gitu ya. Nah, kalau kalau kita nanti coba lihat di dalam standar akuntansi ya, standar akuntansi yang eh, ISAK ya, ISAK 35 ya. Nah, di ISAK 35 ya itu mungkin meskipun tidak menyebutkan ya secara khusus, tapi di situ mengakomodir ya, misalnya seperti kantong-kantong tadi ya. Nah, misalnya ini dana restriktif, dana yang penggunaannya sudah ditentukan sama yang belum ditentukan. Nah, itu kan sebenarnya mengakomodir teori dari akuntansi dana. Itu ya, itu gambarannya seperti itu. Ya, meskipun mungkin nanti di dalam praktek pembuatan standar itu mungkin tidak murni banget gitu ya tentang akuntansi dana. Tapi itu sudah terlihat ya gambarannya, eh, misalnya nanti di sisi ekuitas itu ada pengelompokan-pengelompokan gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengelompokan-pengelompokan ini lebih kepada mengakomodir teori dari akuntansi dana. Nah, itu kira-kira itu penggunaannya ya bisa lebih terlihat di sana. Ya, jadi ini misalnya ini ada sekian fund gitu ya. Intinya sama persamaan akuntansinya gitu ya, tapi dia terbagi ke dalam jenis fund gitu. Ya, atau mungkin di dalam prakteknya asetnya tergabung atau neracanya tergabung gitu ya.
tetapi nanti di laporan penghasilan komprehensifnya yang fun gitu ya, yang terpisah-pisah. Ya, kalau kita misalnya lihat di dalam lembaga ZIS ini kan asetnya, neracanya mungkin gabung gitu ya. Nah, tetapi di laporan penghasilan komprehensifnya dia bisa terpisah-pisah, terkelompok-kelompok. Ya, nanti nanti silahkan dilihat-lihat lagi misalnya di ISAK 35 ya. Nah ini akuntansi dana, nah gitu ya, intinya persamaan akuntansinya sama. Ya, kalau kita pakai teori akuntansi dana murni, ya, itu nanti ya hasilnya neraca dan laporan laba ruginya atau laporan penghasilan komprehensifnya gitu ya, atau laporan aktivitasnya, yaitu berarti ada sekian, ada banyak gitu ya, ada masing-masing gitu. Jadi bisa jadi satu entitas nanti ada fund satu, ada aset dan ada neraca dan laporan laporan aktivitasnya atau laporan penghasilan komprehensif. Nanti fund 2 ada lagi neraca dan laporan penghasilan komprehensif, gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini secara teori akuntansi dana seperti itu. Ya, cuman dalam praktek tadi yang saya sampaikan ada modifikasinya ya. Oke ya, jadi ini misalnya kayak ini jenis dana ya, saya kira ini pengelompokan ya, eee, nanti kalian bisa pelajari atau lihat-lihat di tadi yang saya sampaikan di ISAK 35 itu ya, gitu, atau nanti di standar akuntansi, mungkin standar akuntansi pemerintah juga coba nanti dilihat ya. Jadi ada misalnya expendable gitu, misalnya ada dana yang sifatnya expendable, ada dana yang sifatnya non expendable ya. Nah ini sifatnya eee, habis gitu ya, expendable itu habis, non expendable itu berarti untuk membeli, eee, apa, untuk aktivitas tertentu gitu ya. Ya ini contoh aja ya gitu ya. Nah ini kemudian yang dibatasi dan tidak terikat dan tidak terikat gitu ya, yang dulu diakomodir oleh PSAK 45 ya, yang sudah yang sudah tidak berlaku lagi ya, penggunaannya terikat dan tidak terikat ya. Kalau sekarang sudah agak berbeda yang disaksikan. Nah ini oke ya, jadi itu tentang akuntansi dana, kemudian kalau akuntansi ada tadi akuntansi anggaran gitu ya, akuntansi anggaran, ya ini tentang akuntansi dana. Terus akuntansi anggaran ya. Nah, kalau akuntansi anggaran ini lebih seperti yang eee, yang digunakan ya di dalam eee, sistem di Indonesia sekarang, gitu ya. Jadi ya anggaran seperti yang kita tahu sekarang ya, APBN atau APBD. Ya, ini mengacu pada praktek yang banyak dilakukan oleh organisasi sektor publik khususnya pemerintah, gitu ya. Nah, pemerintah ini masih menggunakan akuntansi anggaran, ya. Alasannya adalah anggaran dan realisasi harus selalu eee, harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terhadap ada selisih, ya tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban ya, sehingga eee, tujuan gitu ya, tujuan dari sektor publik ini apa. Nah itu nanti terlihat langsung di anggaran, gitu ya, di anggarannya langsung kelihatan. Ya, jadi di sini isinya ada pendapatan, kemudian ada belanja, ya. Isinya makanya disebut APBN atau APBD. Ya, anggaran untuk pendapatan dan belanja negara atau daerah. Jadi kelihatan dana yang diperoleh dari mana saja dan jumlahnya berapa, kemudian dana itu dipakai untuk apa. Gitu ya, itu langsung kelihatan semua. Makanya umumnya akuntansi anggaran ini, apa yang ada di akuntansi anggaran ini menggunakan tadi cash basis. Gitu ya, karena dia harus terlihat semuanya. Penerimaan itu dibukukan ketika ya kasnya benar-benar diterima, gitu. Kenapa kasnya benar-benar diterima? Supaya bisa dipergunakan untuk
anggaran pengeluaran. Gitu ya. Jadi ini sistemnya cash basis. Jadi nggak bisa piutang gitu ya. Nanti kemudian kan kalau accrual basis kan berarti piutang gitu kan ya. Nah, di piutang juga bagaimana gitu ya. Misalnya penerimaan apa nih retribusi daerah atau penerimaan pajak kalau yang nasional gitu ya. Apakah mau diakui piutang di dalam anggaran ya. Tentu nanti akan sulit di dalam pengeluarannya gitu ya. Dari sisi pengeluarannya kan nanti akan bingung ketika pengeluaran dananya nggak ada, padahal penerimaannya sudah muncul. Itu kalau misalnya dia menggunakan nanti accrual basis, gitu ya. Makanya supaya kinerjanya langsung kelihatan, ya itu makanya langsung dibuat dengan cash basis, ya karena ini berkaitan dengan ukurannya kinerja. Ya ini jadi langsung terlihat. Oke ya itu untuk antara sistem anggaran dengan akuntansi dana. Jadi kalau organisasi pemerintah itu masih menggunakan akuntansi anggaran, ya. Tapi kalau yang di organisasi sektor publik yang swasta gitu ya, seperti tadi lembaga zakat itu ada sedikit eh, apa, akuntansi dananya ya, ada masuk sedikit teori tentang akuntansi dana. Oke ya. Nah kemudian untuk basis ya. Nah, ini untuk basis akuntansi. Ya, tadi ya basis akuntansi itu ada yang digunakan ya di dalam sektor publik itu ada cash basis, ada accrual basis, ada modified cash basis dan modified accrual basis ya. Nah, basis kas ya intinya transaksi dicatat gitu ya, itu pada saat kas masuk atau kas keluar. Oke ya, ini sih sudah clear ya. Sedangkan basis accrual ya itu pencatatannya dilakukan pada saat peristiwanya terjadi, gitu ya. Ya, peristiwanya terjadi bukan hanya pada saat kas dan setara kas. Bisa saja peristiwanya sudah terjadi, ya, tetapi kasnya belum diterima. Ya, contoh misalnya eh, kalau di akuntansi umum ya, di akuntansi umum ya kan sudah timbul biaya gaji, misalnya beban gaji karena karyawan sudah bekerja selama 1 bulan, tapi gajinya belum dibayar, maka itu harus dicatat sebagai beban gaji, ya beban gaji pada utang, sehingga timbul dicatat secara accrual. Ya, kasnya belum keluar, tetapi bebannya sudah dicatat, oke ya. Jadi itu accrual. Jadi baik baik pengeluaran kas yang nantinya berpengaruh kepada pengeluaran kas maupun yang nantinya berpengaruh kepada penerimaan kas, ya piutang. Oke ya, itu adalah basis basis akuntansi. Ya. Kemudian ada yang eh, kas modifikasi. Ya, kas modifikasi ya sebenarnya mencatat transaksi dengan basis kas. Ya, jadi di anggaran itu dicatatnya dengan basis kas, gitu ya. Tetapi nanti pada akhir tahun, gitu ya, akan ada anggaran yang disesuaikan ya atau pengeluaran-pengeluaran itu dari yang disesuaikan nanti dicatat secara akrual, gitu ya, dicatat secara akrual. Jadi dia modified, ya dimodifikasi, gitu ya. Jadi asalnya adalah pengeluaran kas, tapi nanti di akhir tahun untuk kepentingan, nah ini khususnya adalah untuk kepentingan pencatatan atau penyusunan neraca, gitu ya, ya neraca dan laporan aktivitas lah ya, gitu ya. Nah itu nanti baru dia disesuaikan. Nah, sedangkan akrual mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi yang lain. Ya, pembatas dasar akrual ini dilandasi oleh pertimbangan praktisan, gitu ya. Jadi ini nanti eh, intinya dari kas itu nanti ada modifikasinya, gitu ya. Ada penyesuaian, gitu ya. Nah, ini misalnya kalau pengukuran kas ini kan hanya fokus di aset lancar sebenarnya ya. Kalau di aset tetap dan kewajiban itu biasanya tidak
apa namanya, biasanya kita menggunakan masa manfaat dari aset pengeluaran itu, ya, memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, ya, maka dia perlu dicatat sebagai aset, gitu ya, perlu dicatat sebagai aset. Nah, jadi ini misalnya ada pembelian kendaraan, ya, di anggaran ya dia pengeluaran, pembelian kendaraan 200 juta, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan murni basis kas, ya sudah itu kan hanya muncul seperti kita misalnya, kita bayangkan di perusahaan umum yang menggunakan PSAK umum, gitu ya, itu kan kalau dia pengeluarannya masuk di, beban atau expense kan dia hanya ada di laporan laba rugi. Dia nggak masuk lagi di neraca, gitu ya. Nah, anggap aja misalnya anggaran ini sebagai laporan laba rugi misalnya gitu. Ya, anggaran laporan laba rugi, maka kalau misalnya dalam APBN atau APBD itu sudah ada, beban pengeluaran kendaraan, kan berarti kendaraannya tidak masuk lagi di neraca, karena sudah menjadi beban. Nah, karena itulah di sini dibuat modifikasi, gitu ya. Jadi untuk kepentingan penyusunan neraca, nanti pengeluaran di APBN yang sudah keluar cash, ya, kas sebesar 200 juta itu nanti dimodifikasi, asetnya diakui di neraca, gitu ya. Nah, itu namanya, membuat modifikasi seperti itu. Nah, itu kira-kira kenapa, perlu dilakukan, modifikasi, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang antara sektor publik dengan sektor, komersial itu kan memang berbeda tujuan, gitu ya. Nah, ini kan berbeda tujuan. Jadi kalau misalnya di sektor publik, tujuannya apa sih? Tujuannya bahwa pengeluarannya itu adalah tepat sasaran, gitu ya, sesuai dengan tujuan dari, dibuatnya anggaran. Ya, oh ini untuk apa nih? Membutuhkan kendaraan buat operasional sebuah instansi pemerintah. Tepat sasaran nggak? Tepat sasaran, ada pengeluaran 200 juta, gitu ya. Kelihatan di APBN atau di APBD. Ya, bisa diaudit, gitu ya. Ya, maksudnya bisa langsung kelihatan, gitu ya, ada pengeluaran itu. Misalnya ini ada pengeluaran untuk, bantuan sosial untuk, masyarakat miskin, gitu langsung kelihatan. Gitu ya, karena tujuannya adalah, kinerjanya itu adalah tepat sasaran atau tidak dari pengeluaran tersebut. Nah, sementara kalau di komersial, kinerjanya apa? Kinerjanya itu adalah, keuntungan kan, gitu ya, kan keuntungan. Nah, sehingga di situ menganut prinsip salah satunya misalnya matching cost against revenue, ya, apa itu? Prinsip apa itu? Matching cost against revenue, gitu ya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu, gitu ya, adalah yang memang untuk memperoleh pendapatan, untuk memperoleh revenue-nya, gitu ya. Makanya tadi misalnya, eee, untuk mendapatkan pendapatan selama 1 tahun, ya kan kita pendapatannya 1 tahun tuh, penjualan Januari sampai Desember. Karyawannya sudah bekerja untuk mendapatkan penjualan itu di bulan Desember, ya, tetapi gajinya baru dibayar tahun depan, berbeda periode akuntansi. Nah, kalau misalnya itu tidak dibebankan, berarti tidak matching cost atau revenue. Karyawannya sudah bekerja untuk memperoleh pendapatan perusahaan, tetapi bebannya belum dibiayakan, gitu ya, sehingga itu tidak matching cost against revenue, karenanya dilakukanlah accrual, gitu ya. Ya udah dibebankan beban gaji, yang gajinya bulan Desember yang dibayar Januari tahun depan, beban gaji pada utang gaji, ya, sehingga expense-nya, matching dengan revenue-nya. Gitu ya. Demikian juga misalnya penjualan, ya, penjualannya bulan Desember, sudah dijual tapi belum dibayar, gitu ya. Harga pokoknya sudah dibebankan, harga pokoknya juga dibebankan, ya, penjualannya sudah dilakukan. Kalau misalnya itu tidak diakui, misalnya mau diakui pada saat cash diterima, tentu tidak matching cost against revenue, gitu ya. Nah itu, pengukuran kinerjanya beda, gitu ya, antara, sektor publik dengan sektor, komersial. Ya, dia harus benar-benar bisa mengukur, eee, laba yang precise gitu ya, yang lebih, yang akurat gitu ya. Tapi kalau
Di sektor publik nggak ada laba yang akurat, enggak, gitu ya. Tidak ada, karena memang tidak ada laba gitu ya. Yang ada adalah penerimaannya, sesuai, pengeluarannya tepat sasaran. Oke ya, jadi itu, eee apa yang membedakan ya kenapa isu basis kas itu masih kuat di, sektor publik, ya. Nah kemudian untuk, apa tadi, untuk transparansi gitu ya, karena kalau dia murni cash gitu ya, misalnya hanya ada anggaran uang masuk dan uang keluar, kemudian misalnya, "Oh mana nih mobil yang dulu dibeli," gitu ya, "mana gedung yang dulu dibangun." Nah ini berarti kalau itu tidak bisa ditampilkan oleh, organisasi sektor publik, berarti transparansinya menjadi kurang. Tidak ada pengawasan terhadap, aset yang, dimiliki yang pada saat itu dibeli dari anggaran pemerintah, ya dari anggaran APBN atau APBD. Nah gitu. Jadi, ketika masuk kepada kepentingan, apa, akuntabilitas dan transparansi, ya, jadi itu akan masuk ketika, kita menggunakan basis akrual. Gitu ya. Nah itu, salah satu pentingnya adalah di situ. Nah jadi ini ketika basis kas, nah kemudian, kendaraannya nanti akan eee, apa, pengeluarannya ini lebih kepada, jangka pendek gitu ya, pengukuran jangka pendek ya, maksudnya hanya untuk anggaran saja selama 1 tahun. Ya APBD kan, 1 tahun anggaran gitu ya. Ya, kalau hanya seperti itu organisasi tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aset pada neraca. Gitu ya. Jadi kalau hanya murni di basis kas, ya karena itu kemudian dilakukan, penyesuaian ya di akhir tahun untuk membuat, laporan di, neracanya. Dan juga basis akrual ya, fokus pengukurannya adalah semua sumber daya ekonomi ya yang masih ada, gitu kan ya. Ada aset, ada gedung, mungkin ada waduk, ada jalan atau dan sebagainya gitu ya. Itu mana yang bisa dimasukkan di dalam neraca. Ya, kalau misalnya membeli mobil itu hanya menggunakan basis akrual penuh, gitu ya. Nah, nanti tidak muncul di, pertanggungjawaban, apa, seperti APBN-nya, gitu kan. Nanti kan nggak kelihatan, duitnya udah keluar gitu ya, uangnya keluar, tapi karena dia jadi aset nggak muncul di APBN atau di APBD, gitu ya. Nah, jadi memang tidak bisa, murni gitu ya, sehingga ini ada, apa ya, ada percampuran antara basis akrual dan, basis, eee, kas dan basis akrual. Ya ini ya, jadi permasalahan di akuntansi, basis akuntansi tadi ya, banyak entitas pemerintah pemerintah yang menggunakan anggaran kas, karena dia membutuhkan realisasi juga di dalam bentuk, kasnya. Ya, tetapi juga, dituntut untuk menyusun neraca yang menyajikan informasi yang sifatnya jangka panjang. Ya, misalnya masih ada tagihan, masih ada utang, ada aset gitu ya tadi ya. Nah, ini juga dituntut untuk, menyampaikan informasi tersebut kepada publik ya dalam rangka, transparansi dan akuntabilitas tadi. Oke ya, jadi saya kira itu, ini tadi, ya ini dasarnya berkembang, cash modified tadi ya, cash modified atau accrual modified. Ya, jadi ini dari belanja kendaraan, kemudian di, eee, 2 kali jurnalnya gitu ya. Jadi kalau secara akuntansinya nanti pertama di APBN-nya belanja kas, kemudian nanti ketika akan mencatat di neraca kendaraan pada ekuitas, gitu ya. Nah ini jadi, sudah tidak dengan kas lagi kan, karena kan kasnya tidak keluar 2 kali ya, atau tidak dicatat dengan utang lagi karena juga bukan utang ya, jadi langsung masuk ke dalam, apa, ekuitas. Ya, jadi jurnal yang kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus untuk pengukuran di, jangka panjang. Oke ya, jadi itu saya kira itu mungkin hal yang paling, eee, apa, penting terkait dengan, tambahan saya untuk teknik akuntansi sektor publik. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini?
Jadi itu ya tadi mungkin siapa, yang menjelaskan tadi Abdul Salam ya. Ya, itu ya kira-kira ya mungkin, apa penjelasannya ya tentang pertanyaan saya tadi. Oke ya, ada pertanyaan mungkin? Ya kalau kalau nggak ada, untuk teknik akuntansi sektor publik ini saya cukupkan gitu ya.